IPLT itu adalah instalasi pengolahan lumpur tinja. Jadi di instalasi pengolahan lumpur tinja Keputih itu ada unit-unit yang akan mengolah lumpur tinja. Satu dari SSC, yaitu Solid Separation Chamber untuk pemisahan padatan dan cairan. Yang kedua ada balancing tank untuk penyeimbang debit effluent. Terus yang ketiga sump-well sebagai unit resapan dari SSC yang bentuk cair. Dan dari sump-well dan balancing tank akan diproses selanjutan di unit selanjutnya, yaitu unit biologis oxidation ditch. Dari oxidation ditch itu akan mengalir ke distribution box untuk dialirkan ke clarifier. Dan di clarifier itu lumpurnya bisa dikembalikan ke oxidation ditch untuk aktivasi bakteri ulang ataupun di drying di SDB, sludge drying bed. Yaitu untuk di proses SDB tadi ada pengeringan, dan lumpur hasil pengeringan tadi bisa didistribusikan keluar untuk biasanya dimanfaatkan untuk kompos. Jadi IPLT Keputih ini kurang lebih berdirinya efektif beroperasi di tahun 1991, yang mana pembangunannya oleh APBN melalui Kementerian PUPR lalu diserahkan ke pemerintah Kota Surabaya. Baru per tahun 2022 dengan SOTK terbaru melalui perwali terbaru, kelimpahan tanggung jawabnya ada di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Yang di tahun-tahun sebelumnya adalah kewenangannya di Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau atau DKRT untuk mengolah limbah lumpur tinja dari masyarakat Kota Surabaya dan sekitar. Kapasitas desain IPLT sendiri 400 meter kubik per hari, tapi untuk saat ini yang masuk baru sekitar antara 100 sampai 120 meter kubik. Dari yang masuk tadi sumbernya dari warga yang mau dibuang melalui penyedotan oleh swasta, ataupun dari layanan kita, dari layanan penyedotan menggunakan armada pemerintah kota. Dan kedua, juga kita melayani penyedotan aset-aset, baik itu rusun, puskesmas dan rumah sakit itu khusus untuk limbah domestik saja. Untuk yang B3 tidak termasuk. Dan untuk lanjutannya mungkin di SWK. Di SWK juga kami layani. Dan di IPLT Keputih sendiri juga ada pengolahan grey water yang menggunakan unit DAF, dissolved air flotation, yaitu untuk mengolah dan memisahkan minyak dan lemak dari hasil olahan tadi. Limbah baik dari grey water ataupun black water itu nantinya hasil outlet utamanya atau output utamanya adalah pupuk kompos yang akan didistribusikan secara gratis kepada pemohon. Jadi biasanya yang meminta adalah taman-taman Kota Surabaya, sekolahan untuk kebutuhan lomba adiwiyata, juga lingkungan RW atau RT yang mengikuti lomba juga terkait dengan kebersihan itu juga biasanya meminta untuk didistribusikan pupuk kompos dari IPLT. 2024 kami melayani penyedotan ke warga sesuai dengan amanat Perda 7 2023 terkait Perda pendapatan dan retribusi daerah, dan di dalamnya ada layanan penyedotan ke tangki septik warga. Jadi apabila warga berkeinginan untuk melakukan penyedotan dan menerima layanan penyedotan bisa mengakses di senja.sdapm-sby.id dan bisa register di situ. Dan nantinya apabila butuh penyedotan ulang ataupun informasi lebih lanjut bisa menghubungi hotline. Kenapa lebih baik menggunakan armada pemerintah Kota Surabaya terkait dengan penyedotan limbah tinja di rumah warga? Karena memang kami memastikan bahwasanya limbah yang diambil dari warga Kota Surabaya, rumah tinggal warga Kota Surabaya adalah limbah yang akan dibawa dan diolah di IPLT Keputih yang secara mandatori sudah dituangkan dalam peraturan Permen PUPR nomor 4 tahun 2017 bahwanya setiap rumah tinggal harus melakukan penyedotan minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT, instalasi pengolahan lumpur tinja. Jadi mari warga Surabaya kita lestarikan lingkungan dengan membuang limbah domestik baik black water dan grey water di IPLT Keputih. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya sumber air, sumber PDAM dari Kota Surabaya adalah di sungai. Bagaimana usaha kita ini untuk mencegah dan meminimalisir pencemaran sumber daya air yang kita gunakan dan kita manfaatkan sehari-harinya. Salam lestari.